Kenapa kita harus punya jurnal? Karena dengan jurnal ini kita dapat track setiap target kita yang udah kita lakuin dan yang belum direalisasikan. Hai, aku Julie. Pada video kali ini kita bakalan bahas tentang how to manage our time as a student, bagi waktu antara perkuliahan, pertemanan, bisnis, ataupun hobi. Disclaimer sebelumnya, aku sama seperti mahasiswa pada umumnya. Di sini hanya akan share beberapa pengalaman pribadi yang mungkin teman-teman udah lakuin juga, ataupun ada tips yang baru, boleh banget di-share di kolom komentar. Sebelumnya itu aku bakalan jawab beberapa pertanyaan yang disiapin oleh Divisi Pendidikan PPIT Syaning. Here we go. Yang pertama, bagaimana cara kamu membagi waktu jika ada kegiatan organisasi di waktu yang bersamaan dengan jadwal kegiatan belajarmu di kelas? Yang pertama, menurut aku kegiatan di kelas lebih utama daripada organisasi. Cara buat ngatasinnya bisa dengan minta tolong sama teman organisasi buat wakilin ataupun ngajuin banding buat waktu kegiatan organisasi di luar jam kelas. Yang kedua, jika rapat dan kelas di waktu bersamaan, apa yang kamu pilih dan lakukan? Dan mengapa? Kedua, pastinya milik kelas. Kenapa? Karena kuliah lebih prioritas daripada organisasi. Kecuali rapat yang krusial, mungkin bisa multitasking. Itu pun harus ada yang dikorbankan salah satunya. Yang ketiga, apa hal yang memotivasi kamu dalam memilih organisasi dan bisnis di sela waktu kuliahmu? Yang memotivasi aku adalah mumpung masih muda dan punya waktu gitu, aku berusaha manfaatin sebijak mungkin karena aku mikir kalau misalnya nanti udah tua ataupun saya udah punya anak atau punya tanggung jawab, itu lebih sulit lagi untuk eksplor hal-hal yang kita inginkan. Keempat, apakah ada cara untuk mengatasi stres karena banyaknya kegiatan yang diambil dalam proses tersebut? Pertanyaan terakhir buat ngatasin stres dalam kegiatan, sebenarnya ada yang namanya prinsip Pareto, aturan 80% dan 20%, itu dari Joseph M. Juran yang merupakan pemikir manajemen bisnis yang relate banget sama kehidupan kita. Itu banyaknya kejadian, sekitar 80% kejadian itu penyebabnya adalah 20%. 20% ini adalah penyebabnya, dan contoh dari 20% itu, kebutuhan dari 20% itu misalnya menyendiri, membutuhkan waktu yang tenang, untuk segi sehat mental, jiwa, dan juga untuk kembali termotivasi kembali. Jadi 20% yang kadang kita lupain merupakan momentum atau titik awal untuk kembali, dan hal yang krusial karena ibaratnya 80% yang merupakan tenaga kita, 20% adalah pikiran kita. Yang pikiran kita 20% ini kita abaikan, kita lupa untuk charge kembali dan tidak on track kembali. Jadi saat merasa lelah atau stres, kembali isi the other 20%-nya kita. Ya, tiba saatnya kita bakalan masuk di tips and trick manage waktu. Aku membaginya ke dalam 3 bagian, 3 poin penting. Yang pertama adalah set goals. Kita set tujuannya kita. Ini adalah tahap brainstorming. Yang kedua adalah kuadran prioritas yang merupakan pemetaan skala prioritas dari setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Yang ketiga adalah journal atau tahap eksekusi dari aktivitas yang kita lakuin sehari-harinya. Yang pertama adalah set goals, dan poin penting kita harus membuat tujuan apa saja yang ingin kita lakukan ke dalam 3 subbab. Yang pertama tujuan tahunan kita, yang kedua bulanan, yang ketiga mingguan.
Goals tahunan, contoh misalnya kita tulis goals 2021 kita semua nilai di atas 85, dapatin beasiswa, daftar organisasi, ikut lomba dan lain-lain, apapun itu bisa ditulis. Goals bulanan yang lebih relate kita capai buat 1 bulan itu misalnya hafal vocab 50 atau baca buku baru dan lain-lain. Untuk goals mingguan sebenarnya udah sepaket dengan pembahasan jurnal nanti. Yang aku lakuin selama ini yaitu space paling atas dari jurnal aku tempatin buat nyatet atau nge-headline, deadline dan tugas dalam minggu itu. Yang kedua adalah kuadran prioritas atau skala prioritas. Time Management Matrix ini dari Stephen Covey, penulis asal Amerika, yang membaginya ke dalam 4 kuadran. Yang pertama, urgent and important. Yang kedua, not urgent and important. Kuadran ketiga, urgent and not important. Kuadran yang keempat, not urgent and not important. Dalam membagi waktu, aku menggunakan kotak berpikir seperti ini. Menurut aku ini sangat membantu mahasiswa untuk mengatur prioritas mana yang benar-benar harus kita kerjakan. Nah, pada kotak bagian pertama ini kita harus fokus untuk melakukan hal yang benar-benar mendesak dan penting terlebih dahulu. Kata kuncinya ada pada waktu yang mendesak dan kualitas pekerjaan tersebut. Misalnya ada tugas, deadline, kuliah untuk besok, maka fokuslah untuk mengerjakan hal tersebut sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi. Kak, kalau pacar ngambek ngajak jalan, ya udah biarin aja, saya ingat fokus. Nah, setelah pekerjaan di kotak pertama selesai, mulailah untuk menyicil pekerjaan di kotak kedua. Penting tapi tidak mendesak. Misalnya apa? Belajar karya tulis lewat YouTube atau ingin belajar public speaking bareng teman. Well, penting sih itu semua, tapi kan bisa kita tunda pelaksanaannya. Kita boleh mengerjakan pekerjaan di kotak ini kalau pekerjaan di kotak pertama sudah selesai. Dan jangan sampai kebalik. Kembali ingat apa yang kita udah lakuin selama ini, apa kebalik atau sudah benar. Oke, katakanlah kita sudah selesai mengerjakan tanggung jawab kita di kotak pertama dan kedua. Lalu apa? Ya, saatnya mengerjakan pekerjaan yang mendesak tapi nggak penting-penting amat. Misalnya nih ada teman yang ngajak ke bioskop, malam ini katanya film bagus, hari terakhir promo. Pada kondisi-kondisi yang serupa, kita boleh kok melakukannya. Tapi kalau udah selesai kotak 1 dan kotak 2, kalau belum selesai, sebaiknya patut dipertimbangkan lagi. Nah, ini nih yang nampaknya paling sering kita lakuin sebagai anak muda, anak millennials, ngerjain sesuatu yang gak mendesak dan gak penting. Contohnya gimana? Ada teman yang ngajakin ke pantai tiba-tiba, ngajakin nongkrong gak ada tujuan. Secara pribadi aku kadang nolak tawaran seperti ini. Bukannya gak ngehargain teman yang ngajak, bukan seperti itu, tapi karena mengganggu jadwal yang seharusnya aku kerjain di hari itu. Tentu saja kita boleh melakukannya, namun ingat kotak 1, 2, dan 3 harus selesai dahulu. Yang ketiga adalah journal. Kenapa kita harus punya jurnal? Karena dengan jurnal ini kita dapat track setiap target kita yang udah kita lakuin dan yang belum direalisasikan. Poin penting yang pertama itu harus memiliki kalender tahunan, kalender bulanan, ataupun kalender mingguan. Kalender mingguan biasanya langsung aku gabung dengan daily journal. Kita bisa gunain kalender tahunan yang udah jadi kayak yang kuning ini. Kalau aku lebih sering buat sendiri, kemudian ujung-ujungnya aku kasih keterangan udah minggu keberapa menurut kalender akademik kampus. Kalender bulanan biasanya lebih difokusin buat nulis event apa aja di bulan tersebut. Kalender mingguan langsung aku gabungin jadi daily journal karena menurut aku simple dan udah ngecakup segala aktivitas dalam minggu itu, bisa dimuat dalam 1 halaman saja. Kemudian buat daily journalnya, biasanya aku pertama udah selesaiin buat kolom dari kiri ke kanan, dimulai dari hari Senin sampai hari Minggu, lengkap dengan tanggalnya. Kemudian jadwal yang udah paten seperti jadwal kuliah, rapat organisasi, meeting-meeting yang lain, aku udah tandain duluan juga di jurnal itu agar aku tahu space yang kosong, jam-jam mana saja yang bisa aku manfaatin buat lakuin aktivitas lainnya menurut urutan prioritas 4 kuadran yang tadi.
Angka-angka di samping ini menunjukkan jam. Aktivitas dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam, sedangkan jam 11 malam sampai jam 6 pagi tidak dituliskan yang adalah jam tidur. Space paling atas sebelum jam 6 itu adalah mes bidan, to-do list yang harus banget selesai di hari itu apa aja, dan space paling bawah setelah jam 10 malam adalah gratitude journal yang aku isi sebelum tidur. Biasanya kalau nggak bawa jurnal bisa nyatet di notes HP juga. Isinya adalah hal-hal apa aja yang kita syukurin dari hal-hal kecil sampai kompleks di sepanjang satu hari itu. Kalian juga bisa ngajak teman kalian buat sharing gratitude journal kalian di hari itu apa aja. Aku udah nyoba buat gratitude journal ini dari akhir tahun 2018 dan menurut aku ini kasih efek positif dan ya, dari sini aku sadar bahwa sedikit demi sedikit hal yang sudah kita lakukan lama-lama akan menjadi bukit seperti menabung uang. Manfaat setelah berhasil menyelesaikan suatu hal tidak akan berasa langsung, tetapi saat kita setia hadir setiap harinya, walaupun hanya 1% saja, lama-lama akan terlihat menjadi seperti spektrum warna yang amat banyak. Sekian dulu video pada episode kali ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel PPIT Shining karena subscribe itu gratis. Either we run the day or the day runs us. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 再见!